sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ini janji serius Shin Tae-yong saat timnas Indonesia U23 hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Iri lihat timnas Indonesia U23, media asing ini sampai ngarep Shin Tae-yong jadi pelatih timnas mereka, katanya seperti ini. Bukan hanya pada Yordania, jurnalis Inggris ini bolak-balik ingatkan lemparan Pratama Arhan jadi serangan paling mematikan, sebab seperti ini faktanya. Hasil Piala Asia U23 2024 Grup C gol menit akhir buat Thailand, si Raja ASEAN pulang, Arab Saudi tumbang mengejutkan. Alhamdulillah, kabar gembira untuk Indonesia, Hernando dipastikan tidak cedera. Timnas menghebohkan jagat raya, Iwan Bule bingung usai timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar, itu Shin Tae-yong atau Pep Guardiola? Pemain istimewa wonderkid terbaik abad ini, Rizky Ridho, pemimpin pertahanan timnas U23 Indonesia, kokoh dan bijak 3 laga tanpa diganti sedikit pun. Netizen Malaysia terkiwir-kiwir akui kehebatan timnas Indonesia U23 sampai berani bersumpah akan lolos ke Olimpiade 2024. Di luar nalar, Shin Tae-yong ternyata tak pernah ganti kostum selama pimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Kerja nyata dan kerja keras timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Erick Thohir tatap Olimpiade Paris 2024. Ini janji serius Shin Tae-yong saat timnas Indonesia U23 hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Shin Tae-yong melempar janji kepada para fans timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan kontra negaranya, Korea Selatan, pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Skuad Garuda Muda sukses mencetak sejarah dengan mencapai perempat final di Piala Asia U-Strip 23 2024 dalam keikutsertaan perdana mereka di turnamen ini. Kepastian itu direngkuh seusai kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Yordania pada Minggu 21/4 lalu, yang membuat Indonesia finish kedua di Grup A, tepat di belakang sang tuan rumah Qatar. Shin Tae-yong telah berkata bahwa dirinya berupaya mengincar kelolosan ke Olimpiade Paris 2024, yang berarti Indonesia harus mencapai setidaknya semifinal untuk memiliki peluang emas tersebut. Namun di babak perempat final nanti, timnas Indonesia U-Strip 23 berpotensi dijegal oleh tim kuat Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup B. Kendati begitu, Shin Tae-yong tidak gentar dan berjanji bahwa anak-anak asuhnya pasti akan mengerahkan kemampuan mereka seluruhnya, terlepas dari hasil akhirnya adalah kemenangan atau kekalahan. Saya katakan kepada mereka bahwa kami harus bermain dengan kepercayaan diri, dan ini akan sangat membantu kami dalam hal kepercayaan diri untuk berjuang di perempat final. Terlepas apakah kami akan menang atau kalah, kami akan mengerahkan 100% kemampuan di lapangan.
Tandas pelatih berusia 53 tahun itu. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Iri lihat timnas Indonesia U23. Media asing ini sampai ngarep Shin Tae-yong jadi pelatih timnas mereka. Katanya seperti ini. Kesuksesan timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 membuat banyak media luar negeri terkagum-kagum. Setelah di pertandingan pertama timnas Indonesia U23 sempat harus berjuang keras menghadapi tuan rumah Qatar hingga akhirnya kalah dengan skor 2-0. Namun timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong mampu bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sebuah momen bersejarah bagi timnas Indonesia U23, baru pertama kali ikut Piala Asia U23 langsung lolos ke perempat final. Ternyata menurut media Korea Selatan Donga, keberhasilan tersebut juga menjadi tanda bahwa Shin Tae-yong punya bakat yang mumpuni untuk kembali menjadi timnas Korea Selatan. Terbayang hasil yang sangat positif jika Shin Tae-yong menjadi pelatih Korea Selatan, sama seperti yang berhasil ia bangun untuk timnas Indonesia. Jika pelatih Shin Tae-yong mengarahkan sepak bola Korea bisa mencapai level baru sepak bola Asia, tulis media Korea Selatan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Bukan hanya pada Yordania, jurnalis Inggris ini bolak-balik ingatkan lemparan Pratama Arhan jadi serangan paling mematikan, sebab seperti ini faktanya. Pemain timnas Indonesia bernomor 12, Arhan Pratama menjadi sorotan dunia setelah timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final ajang Piala Asia U23 2024. Melalui lemparan ke dalam Pratama, Arhan mampu dimanfaatkan oleh Komang Teguh dan berhasil mencetak gol keempat pada menit ke-86 di pertandingan melawan Yordania pada Minggu. Lemparan mematikan Pratama Arhan kerap menjadi sorotan dunia, bahkan seorang pengamat sepak bola sekaligus jurnalis Inggris yang tinggal di Amerika Serikat, Ben Griffiths, memberikan komentarnya. Bahkan Ben Griffiths berpendapat bahwa Arhan harus dibawa ke Eropa dan pemain di Liga Konferensi Eropa. Melalui cuitannya di media sosial X, Griffiths menyarankan untuk tim yang tampil di Liga Konferensi Eropa untuk merekrut Pratama Arhan. Tim-tim yang tampil di Liga Konferensi dalam kurung Eropa perlu merekrut Pratama Arhan ke Eropa karena lemparan jauhnya yang mematikan, kata Griffiths dalam cuitannya. Alasan pertama, lemparan Pratama Arhan bukan hanya sekedar kebetulan belaka, namun sudah berkali-kali membuahkan hasil untuk timnas Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
Hasil Piala Asia U23 2024 Grup C gol menit akhir buat Thailand si Raja ASEAN pulang, Arab Saudi tumbang mengejutkan. Irak sukses menumbangkan timnas Arab Saudi dan Tajikistan mengalahkan Thailand saat saling bertemu pada pamungkas babak penyisihan Grup C Piala Asia U23 2024. Bertanding di Al Janoub Stadium, sesuai prediksi laga antara Thailand melawan Tajikistan berjalan sengit. Kedua tim sama-sama memiliki kans untuk lolos karena memiliki poin yang sama sebelum pertandingan. Tajikistan akhirnya mencetak gol jelang akhir laga. Umpan sukses diselesaikan oleh Manucher Safarov dengan sundulan 90+1. Hasil ini membuat Thailand gagal lolos ke babak 8 besar. Sedangkan timnas U23 Arab Saudi versus timnas U23 Irak 1-2 Ahmed Al-Ghamdi 45+10 pen, Ali Jasim 45+1 pen, Mustafa Sa'adon 63. Hasil ini cukup mengejutkan karena Arab Saudi dalam dua laga sebelumnya tampil meyakinkan dengan kemenangan 4-2 atas Tajikistan dan 0-4 dari Thailand. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out. Alhamdulillah, kabar gembira untuk Indonesia, Hernando dipastikan tidak cedera. Kabar gembira diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto yang memastikan Hernando Ari Sutaryadi tidak mengalami cedera usai melawan Yordania di Piala Asia U23 2024. Baik-baik saja kondisi Hernando. Aman semua, tidak ada cedera, kata Nova. Dengan kata lain, Hernando siap tampil kembali untuk pertandingan babak perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung Kamis malam. Sebelumnya, Hernando ditarik keluar saat Indonesia mengalahkan Yordania 4-1 pada laga terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Kiper Persebaya Surabaya ini tergeletak di penghujung babak kedua. Dalam laga tersebut, Hernando tampil energik. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Hal sama dilakukan Hernando saat melawan Australia yang berakhir dengan kemenangan 1-0, termasuk memblok penalti lawan. Posisi Hernando di penghujung babak kedua melawan Yordania digantikan Adi Satrio. Meski tampil sebagai pengganti, pemain PSIS Semarang ini tampil dengan baik dengan melakukan satu penyelamatan penting. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Timnas menghebohkan jagat raya, Iwan Bule bingung usai Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar. Itu Shin Tae-yong atau Pep Guardiola? Mantan Ketua Umum PSSI Mochamat Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Iwan Bule juga menyaksikan dari layar kaca ketika skuad Garuda Muda menghancurkan Yordania 4-1 pada laga pamungkas Grup A Senin 21 April 2024 kemarin. Hal itu diketahui dalam unggahan di akun media sosial miliknya. Iwan Bule pun memberikan pujian atas perjuangan para pemain Timnas Indonesia U23. Alhamdulillah cetak sejarah,
tembus ke 8 besar Piala Asia U23. Kerja keras Garuda Muda membuahkan hasil. Jatuh bangun Rizky Ridho CS buat Jordania kewalahan. Maju terus Garuda Muda, tulis Iwan Bule dalam unggahannya. Menariknya, Iwan Bule juga menyoroti pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong. Dia pun seolah menyamakan juru taktik asal Korea Selatan itu dengan manajer Manchester City, Pep Guardiola. Itu yang di pinggir lapangan Shin Tae-yong apa Pep Guardiola? Tulis Iwan Bule dengan emotikon berpikir. Di sisi lain, tim U23 Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia U23 2024. Sejarah diukir Garuda Muda yang berstatus tim debutan dengan lolos ke babak pertama final untuk pertama kalinya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Pemain istimewa wonderkid terbaik abad ini, Rizky Ridho, pemimpin pertahanan timnas U23 Indonesia, kokoh dan bijak 3 laga tanpa diganti sedikit pun. Ex-pelatih Persebaya Aji Santoso memuji penampilan impresif Rizky Ridho bersama timnas U23 Indonesia. Menurut Aji Santoso, Rizky Ridho telah berhasil membuktikan diri sebagai seorang back dan kapten yang bisa diandalkan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho yang kini membela Persija mendapat kepercayaan menjadi jenderal di jantung pertahanan Indonesia dalam formasi 3 back yang diusung pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam 3 pertandingan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024 melawan Qatar dalam kurung 0-2, Australia dalam kurung 1-0, dan Yordania dalam kurung 4-1. Permainan solid dan disiplin Rizky Ridho menjadi salah satu kunci kemenangan atas Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa Minggu malam, yang memastikan kelolosan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sepanjang pertandingan melawan timnas Indonesia, Yordania yang melepas 23 tembakan. Namun berkat pertahanan solid yang digalang Rizky Ridho DKK, hanya 6 tendangan saja yang mengancam gawang tim Garuda. Posisi Rizky Ridho di jantung pertahanan Indonesia bak tak tergantikan. Ia jadi satu dari sedikit pemain yang dipercaya Shin Tae-yong untuk bermain penuh dalam semua laga Grup A Piala Asia U23 2024. Selama babak penyisihan grup tercatat hanya ada 2 pemain yang mendapatkan kepercayaan istimewa tersebut, yakni Rizky Ridho dan Pratama Arhan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to. Netizen Malaysia terkiwir-kiwir akui kehebatan timnas Indonesia U23 sampai berani bersumpah akan lolos ke Olimpiade 2024. Netizen Malaysia memuji keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U23 memastikan 1 tiket lolos ke perempat final usai mengalahkan Yordania pada laga terakhir grup A di Stadion Abdullah bin Nasser, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final ternyata mendapat pujian dari netizen Malaysia. Mereka bahkan menyebut bahwa ini merupakan versi upgrade dari proyek Park Hang-seo di timnas Vietnam. Indonesia adalah proyek Park Hang-seo 2.0, tetapi STY mempunyai pemain fresh, di mana pemain lokal yang lain juga memberi kerja sama, tulis akun Twitter @onefootball pada Senin. Bukan hanya itu, akun tersebut meyakini bahwa timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpiade 2024 Paris, di mana syaratnya adalah wajib duduk di posisi 3 besar Piala Asia U23. Tak terkejut, timnas Indonesia layak ke Olimpik Paris 2024. Mark my word, Indonesia akan ke Olimpik Paris 2024, ujar netizen Malaysia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Di luar nalar, Shin Tae-yong ternyata tak pernah ganti kostum selama pimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Tampak tak ada perbedaan pada 3 foto Shin Tae-yong di atas. Namun ternyata 3 foto tersebut diambil dari waktu yang berbeda. Foto tersebut diambil oleh PSSI dan AFC ketika Shin Tae-yong mendampingi timnas Indonesia U23 di laga pembuka kontra Qatar pada 15 April 2024. Melawan Australia pada 18 April 2024 serta yang terbaru saat membawa timnas Indonesia U23 menang atas Yordania pada Minggu.
Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 23, Shin Tae-yong ternyata tak pernah ganti kostum selama memimpin Timnas Indonesia U-Strip 23 di babak penyisihan grup A Piala Asia U23. Dalam 3 pertandingan tersebut, Shin Tae-yong selalu menggunakan kaos putih dilapisi jaket abu dan celana hitam lengkap dengan sepatu hitam. Pelatih asal Korea Selatan itu tak pernah mengemukakan alasannya untuk tak berganti kostum ketika memimpin pertandingan Timnas Indonesia U23. Di Korea Selatan sendiri, para pelatih Timnas terbiasa menggunakan setelan jas atau pakaian yang disiapkan oleh apparel khusus untuk pelatih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kerja nyata dan kerja keras Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Erick Thohir tatap Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan kembali keinginannya melihat Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah sukses menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda tampil sensasional ketika menghadapi Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu (21/4) malam waktu Indonesia Barat dengan sukses mengklaim kemenangan telak 4-1. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 pun terbang ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan Ketum PSSI Erick Thohir yang hadir di Doha mengutarakan apresiasinya terhadap pasukan Shin Tae-yong. Upaya besar kita benar-benar membuahkan hasil. Banyak kerja keras dan nyata yang kita lakukan bersama. Mulai dari hentikan liga, pendekatan ke klub-klub luar negeri agar mau melepaskan pemain kita, dan belum lagi drama wasit di laga pertama melawan Qatar. Alhamdulillah, hasil tidak akan jauh dari usaha keras bersama, ujar Erick Thohir setelah kemenangan Timnas Indonesia U23. Target berikutnya adalah lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meski itu tidak mudah, karena Indonesia perlu menjadi finalis atau setidaknya juara ketiga di ajang ini. Ini bukti kita bisa. Saya harap nyali ini terus naik di babak berikutnya karena lawan semakin juat. Ini jadi motivasi untuk target berikutnya, lolos Olimpiade. Semoga tambahnya.